Paham ya Rizky? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Kapan untuk nyampe ini? Kemarin subuh. Alhamdulillah. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kedatangan tamu dari tempat yang jauh. Beliau ini dari Riau, Ustaz ya? Pekanbaru Riau. Sampai ke Jember ini beliau cerita banyak tentang kondisi ya teman-teman atau saudara-saudara kita yang baru masuk Islam. Jadi Anda lihat Ustaz, memang ngobrol-ngobrol sama Ustaz tadi pagi itu, kebanyakan orang yang masuk Islam itu karena menikah Ustaz ya. 80%. 80% ya. Iya. Karena perjodohan. Jadi karena perempuannya muslimah, keluarganya nggak mau dapat menantu yang non-muslim, akhirnya dia masuk Islam. Nah. Dan kebanyakan setelah itu balik lagi murtad mereka. Nah, itu yang terjadi selama ini. Ini makanya diperlukan adanya pembinaan. Ada pembinaan itu sangat urgen sekali. Betul. Karena banyak di antara mereka yang non-muslimnya, mungkin mereka ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang ateis mungkin, cuma KTP doang gitu loh Ustaz. Iya, jadi secara keyakinan sebenarnya mereka dengan agamanya yang pertama sendiri juga nggak terlalu yakin gitu loh. Cuma kalau kita tidak membina mereka, yang ditakutkan mereka balik lagi ke agama mereka. Yang dilakukan yayasan, ya ada yayasan zaman namanya Yayasan Mu'allaf, Yayasan Pembinaan Mu'allaf Riau. Ini namanya Yayasan Pembinaan Mu'allaf Riau, YPMR. Masya Allah. Tapi sekarang yang sudah dilakukan apa Ustaz? Jadi yayasan ini sejak berdiri tahun 2014 kita sudah melayani pengislaman sekitar 450 orang. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita berada di 12 kabupaten kota. Jadi anak bikin pelayanan mualaf satu pintu. Jadi semua orang yang masuk Islam harus terkoneksi ke yayasan. Tidak ada lagi orang yang sembarangan masuk Islam. Karena sangat penting sekali pembinaan. Jadi di yayasan kita sendiri, orang yang masuk Islam itu, yang pertama itu kita syahadatkan. Kemudian yang kedua, pembinaan wajib 3 bulan. Alhamdulillah kita sudah diterima oleh pemerintah di sana. Tidak boleh dia menikah sebelum ikut pembinaan wajib 3 bulan. Ada sertifikat nanti Ustaz? Iya, nanti kita bikin sertifikatnya. Sampai perubahan kolom agama di KTP itu kita semua urus di Capil. Kita layani semuanya. Tapi dengan syarat dia harus ikut aturan kita. Ikut pembinaan wajib 3 bulan. Karena rawan sekali Ustaz. Iya. Karena selama ini ada orang masuk Islam malam, syahadat malam, besok pagi ijab kabul. Dia tahu apa gitu. Ya cuma untuk ijab kabul aja gitu. Karena tujuan dia memang masuk Islamnya itu untuk ijab kabul. Kadang-kadang banyak yang nggak sholat, nggak apa. Benar kan. Jadi cuma perubahan kolom agama aja yang di KTP. Sedangkan keyakinannya wallahu a'lam gitu. Iya, itu yang itu jadi PR kita bersama. Kayaknya ini masalah bukan cuma di Riau sebenarnya Ustaz ya. Hampir di semua tempat. Di semua tempat seperti itu. Dan harapan Anda mudah-mudahan yayasan ini bisa menjadi percontohan lah ke depannya ya. Paling tidak untuk Sumatera, setelah itu Jawa ya. Di Jawa juga banyak sebenarnya mu'alaf center. Tapi semoga mereka bisa lebih baik dalam pembinaan. Dan kayaknya ada yang perlu Anda sampaikan jemaah. Yayasan ini sedang membebaskan lahan. Jadi sekarang lahannya berapa meter yang dimiliki Ustaz? Jadi kita 3 tahun yang lalu dapat tanah wakaf dari seorang dokter. Qadar Allah dia diuji dengan sakit kanker. Dia wakafkan tanah ini sekitar 600 meter. Dengan niat untuk membangun masjid. Sejak kita berdiri yayasan ini memang cita-cita kita yang paling besar Ustaz, punya markas mu'alaf. Kenapa? Ini sangat penting. Karena banyak teman-teman yang masuk Islam itu terbuang dari keluarganya. Terusir. Terintimidasi, terancam. Bahkan stop semua, diboikot semuanya. Di rumah anak aja ada 3 orang mu'alaf yang anak tampung.
Tapi ini kan sensitif, Ustaz. Nggak berapa sih kemampuan anak menampung mualaf? 3, 4, 5. Tapi ini kan banyak fitnahnya nanti kalau di rumah anak. Iya. Makanya cita-cita kita pengen punya mualaf center sehingga bisa menampung teman-teman mualaf tadi yang terbuang dari keluarganya. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Selain juga mungkin nanti buat kayak pondok buat mereka Iya, gitu sekolah maksudnya. dai mualaf. Sekolah. Iya. Sekolah dai mualaf yang Nah. awalnya mualaf, ini harapannya memang seperti itu jemaah. Nah. Bagaimana ketika orang ini awalnya non muslim, kemudian masuk Islam, Iya. lalu belajar, Nah, beramal, berdakwah gitu loh, iya, Ustaz. iya, alhamdulillah. Itu yang diharapkan karena memang watawasau bil haq, watawasau bis sabr ini ya, tahapannya berilmu dulu, beramal baru ke sana. Iya. Maka harapannya insya Allah Ustaz, semoga bisa segera dibebaskan. Tadi 600 meter, katanya sekarang beli lahan yang lebih luas karena kita punya berita baik ini dari seorang muhsinin melalui Yayasan Al-Mimbar Sukabumi, Arroya. Ada donatur yang akan membangun kita mualaf center. Paket bangunannya itu masjid, asrama, kelas, rumah ustadz, rumah imam, dan kantor. Tentu ini berita baik, Ustaz. Nah. Ini sesuai dengan cita-cita kita sebelumnya. Maka kabar baik ini, mereka langsung survei ke Pekanbaru. Mereka lihat kondisi tanah itu strategis sekali, tapi kurang luas. Maka solusinya mereka sampaikan harus dibeli tanah yang di belakangnya. Tanah yang di belakangnya itu hampir 1 hektar dengan harga 650 juta. Dan alhamdulillah kita sudah bayar 3/4. Sekitar 400 juta sudah kita bayar. Sisanya sekitar 270 juta. Nah, alhamdulillah yang paling penting tanah ini bukan punya orang Islam yang kita beli. Masya Allah. Punya orang non-muslim. Tapi mau dijual kan Ustaz? Mau dijual. Mau dijual. Iya. Nah, cuma jemaah deadline untuk pelunasannya sebenarnya udah lewat Ustaz ya, udah lewat ya. Jadi sisanya itu 270 juta. 70 juta. Maka harapan anak kepada setiap muslim yang peduli dengan agamanya, peduli dengan saudara-saudaranya yang baru masuk Islam, Ana rasa ini menjadi ladang pahala buat kita bersama, kita bantu bersama-sama, semoga bisa cepat lunas tanah ini dan jangan takut ketika bersedekah. Alhamdulillah. Karena Nabi SAW bersumpah, mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Wa ma tunfiqu min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Kata Allah Azza wa Jalla, apa saja kebaikan yang kalian infakkan, harta yang kalian infakkan, Allah akan kasih ganti. Dan dialah sebaik-baiknya yang memberikan rezeki. Barakallahu fiik, harapan ana segera bisa bebas ini Ustaz, tanahnya bisa dibangun dan saudara-saudara kita yang baru masuk Islam bisa mendapatkan pendidikan dan pembinaan di Yayasan Pembinaan Mu'alaf Riau ini Ustaz. Mungkin itu yang bisa Anda bantu. Nah, Jamaah, alhamdulillah. segera kita tunggu kontribusi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.